Bab 1435. Ayah Nana tidak akan kembali. Gunung Gyurong dibombardir hingga rata. Lautan api terus menyelimuti. Asap menjulang ke udara dan tidak bisa menghilang untuk waktu yang lama. Menurut berita dari garis depan, semua makhluk di Gunung Gyurong telah musnah. Tidak ada mayat yang utuh. Bahkan tidak ada mayat yang terlihat. Bahkan jika mayat itu tidak hancur berkeping-keping, mungkin telah terbakar habis oleh api. Ini adalah hari yang membanggakan bagi Neslandia. Juga hari yang menyakitkan. Putra terbaik Neslandia pada akhirnya ditakdirkan untuk mati. Jika dia dalam kondisi prima, semua orang masih memiliki harapan. Dia mungkin bisa melarikan diri. Tapi sekarang dia benar-benar mengerahkan seluruh tubuhnya hingga batas akhir, bahkan berdiri pun sulit. Menancapkan panji naga Neslandia di titik tertinggi, merupakan penghabisan nafas terakhirnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri di bawah puluhan ledakan seperti itu? Sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan bahwa Adipati Agung gugur di Gunung Gyurong. Setiap orang harus menerimanya. Pangeran William juga secara khusus mengirim sekelompok besar orang untuk mencari puluhan kali. Tidak dapat menemukan sosok Adipati Agung. Hanya topeng Fradron dan pedang Fradron patah yang ditemukan di tempat kejadian. Adapun cincin Fradron, diperkirakan tidak diketahui berserakan kemana. Sulit mencari barang yang terlalu kecil. Tapi jika topeng dan pedang itu ditemukan, itu berarti Adipati Agung hancur berkeping-keping. Dia sudah mati. Adipati Agung sudah mati. Pangeran William menyebarkan berita, seluruh dunia mendidih. Pria kuat yang tidak terbayangkan itu akhirnya tewas. Terutama pemerintah Neslandia yang bahkan lebih sakit. Pukulan ini terlalu besar. Seluruh prajurit Fradron hening. Ini bukan lagi taktik mereka bersama, membuat Nathan pura-pura mati. Perjalanan ke Gunung Gyurong benar-benar di luar kendali mereka. Mereka hanya bisa menonton tanpa daya. Aku menyesal, seharusnya aku tidak membiarkannya pergi. Hais, terima kenyataan saja. Cendekiawan nasional yang tiada duanya. Memilikinya merupakan berkah Neslandia. Rumah leluhur Andersen juga berduka. Ini pukulan ganda bagi mereka. Begitu penopang besar mereka runtuh, semua merasa tertekan. Tidak tahu mengapa, Kirana merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti ada sesuatu yang menyumbat hatinya. Entah kenapa, dia langsung teringat pada Nathan saat mendengar kabar duka tentang Adipati Agung. Keduanya keluar negeri di waktu yang bersamaan. Ada sedikit kemiripan. Membuat orang curiga. Adapun Nana, dia mulai menangis tanpa alasan, ayah sudah mati, ayah sudah mati. Ayah sudah berjanji pada Nana, ayah pasti kembali untuk menjemputku dan ibu pulang. Melihat Nana menangis, semua orang merasa sangat sedih. Nana selalu mengatakan bahwa ayahnya adalah Adipati Agung. Sekarang dia sudah mati. Itu juga berarti ayahnya sudah mati. Menurut pendapat semua orang, ini adalah hal yang tidak masuk akal. Nathan Clark, seorang pengkhianat, bisa dibandingkan dengan pahlawan yang tak tertandingi itu. Tapi tidak ada yang menghentikan kepolosan anak itu. Jangan khawatir, Nana, ayahmu masih hidup, dia akan segera kembali menemuimu. Ya, ayahmu akan kembali. Mendengar bujukan semua orang, Nana berhenti menangis. Apa benar yang kalian katakan? Ayah masih hidup. Nana mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Ya, ayahmu masih hidup dan akan segera datang menemuimu. Kirana memeluk Nana ke dalam pelukannya, menghapus air matanya. Kaisar Shuidan dan Larissa di kejauhan menahan air mata. Mereka ingin mengatakan yang sebenarnya kepada semua orang. Adipati Agung dan Nathan Clark adalah orang yang sama. Ayah Nana tidak akan pernah kembali. Namun, dia adalah pahlawan nomor 1 Neslandia.
Bab 1436. Jika keajaiban terjadi, negaraku akan gemilang. Untuk selanjutnya, aku akan berusaha yang terbaik untuk melindungi keluarga Tuan. Menjamin mereka hidup aman, tidak akan disakiti siapapun. Dan aku akan terus melakukan apa yang telah diinstruksikan oleh Tuan kepadaku. Ada pandangan tegas di mata Kaisar Suidan. Sebelumnya mungkin dia takut pada Nathan. Atau mungkin dia ingin mengandalkannya. Tapi sekarang, dia benar-benar takluk. Adapun Glaceon, Kamar dan lainnya, mereka masih harus terus bekerja. Mereka ingin membalaskan dendam Nathan. Wangsa Suidan juga memutuskan untuk membangun sebuah patung besar untuk memperingati Adipati Agung di Anhemia. Kenapa bukan pengkhianat seperti Nathan yang mati saja? Kenapa harus seorang pahlawan seperti Adipati Agung? Tuhan tidak adil. Ya. Jika memungkinkan, biarkan nyawa Nathan ditukar dengan nyawa Adipati Agung. Keluarga Andersen dan Pramana marah merasa tidak adil. Mereka lebih berharap Nathan yang mati. Kirana berduka untuk Adipati Agung. Di saat bersamaan juga mengkhawatirkan Nathan. Di mana dia sekarang? Bagaimana kabarnya? Semoga tidak terjadi apa-apa. Cepatlah pulang. Aku dan Nana menunggumu. Neslandia mengirim beberapa grup pasukan untuk mencari keberadaan Nathan. Tapi hasilnya mengecewakan. Mereka tidak menemukannya. Dia tidak memiliki kemungkinan untuk masih hidup. Dengan cepat berita tersebar ke seluruh dunia di pertemuan 28 negara benua timur. Adipati Agung Neslandia memilih berperang karena memiliki sedikit perbedaan pendapat. Untuk melindungi keselamatan orang lain. Mau tidak mau dia harus dibunuh. Sontak. Negara luar menuduh Neslandia terlalu brutal. Adipati Agung tidak menghargai orang lain. Menginginkan seluruh benua timur patuh padanya. Sekarang Adipati Agung sudah mati. Masih harus menanggung kemarahan publik. Semua tuduhan dilimpahkan pada dirinya. Semua menjadi tanggung jawabnya. Pangeran William yang tak tahu malu. Waregel yang tak tahu malu. Semua orang Neslandia kesal dan marah. Namun Adipati Agung telah menjaga harga diri dan martabat Neslandia. Dengan pukulan telak untuk Neslandia, hampir semua orang di luar negeri mendidih. Ini adalah pukulan terbesar bagi Neslandia dalam 1 abad terakhir. Tentu saja mereka membayar mahal. Karena Pangeran William bersukacita, dia langsung memberi Aliansi Revolusi Kebebasan sebuah negara koloni. Aliansi Revolusi Kebebasan sudah memiliki 13 pulau ditambah sebidang tanah. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, mereka dapat meninggalkan Neslandia. Siapa yang dapat menghentikan kita setelah Adipati Agung mati? Setelah kembali ke aliansi, naga hitam terbahak-bahak. Mereka tidak tahu bahwa sekarang mereka sedang diawasi diam-diam. Anggota Glaceon sangat bersemangat, tapi apa daya, Paduka sudah tiada. Mereka hanya terus mengawasi, menunggu sebuah perintah yang tidak kunjung datang. Dengan cepat, 3 hari 3 malam telah berlalu sejak pertempuran Gunung Giurong. Api pertempuran telah padam dan asapnya menghilang. Gunung Giurong menunjukkan permukaannya yang rusak. Gunung itu hampir rata. Di mana-mana terlihat tanah yang hangus. Bumi seperti neraka. Neslandia masih menunggu keajaiban terjadi. Jika keajaiban terjadi, maka negaraku akan memiliki prestasi yang gemilang. Namun, tiang bendera yang terbakar ditemukan di tanah yang hangus. Panji naga Neslandia telah lama terbakar. Kemungkinan Nathan hidup sudah tidak ada. Keajaiban mimpi Neslandia benar-benar hancur. Dia tetaplah manusia. Dia bukan dewa. Peluru masih bisa melukainya. Apalagi dihujani bom seperti ini. Tidak peduli seberapa kuat Nathan, tidak mungkin dapat bertahan. Pada hari yang sama, Neslandia mengumumkan, Adipati Agung wafat. Dianugerahkan sebagai anumerta abadi selamanya. Pantai terpencil di Skynia. Seorang gadis kecil yang memungut kepiting tiba-tiba berkata, "Bu, lihat ada orang di laut." Bersambung.